Kita ke informasi terpopuler pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini. Meskipun pusat perbelanjaan sudah mendapatkan izin beroperasi mulai kemarin 10 Agustus, termasuk di kawasan yang berlaku PPKM level 4 seperti DKI Jakarta, namun sayangnya di lapangan muncul masalah-masalah baru nih soal pembukaan mal, terutama menyangkut para retail atau tenan yang beroperasi di mal. Pemerintah melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan di 138 pusat perbelanjaan dan mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Masa uji coba akan berlangsung selama 1 minggu, yaitu pada 10 hingga 16 Agustus mendatang. Sejumlah masalah muncul saat dibukanya kembali pusat perbelanjaan atau mal, khususnya di DKI Jakarta. Di antaranya persoalan model peritel atau tenan yang cekak atau terbatas akibat ketidakpastian pandemi COVID-19. Di sisi lain, pelaku usaha juga perlu memanggil lagi para pekerjanya yang selama sebulan lebih ini dirumahkan. Pasalnya tidak semua pekerja saat ini berada di ibu kota dan siap kembali bekerja. Tidak hanya itu, ketidakpastian kebijakan buka tutup mal selama 1,5 tahun ini menimbulkan keraguan pelaku usaha untuk beroperasi kembali. Kita ke informasi berikutnya. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif batas tertinggi untuk swab PCR mandiri sebesar Rp900.000. Sementara itu, kalau di India, pemerintah kota New Delhi baru-baru ini justru menetapkan harga PCR menjadi Rp500 atau Rp96.000, atau turun dari yang sebelumnya di kisaran Rp150.000. Untuk antigen, India menetapkan harga tes antigen cepat berada di angka Rp300 atau sekitar Rp58.000. Lantas kenapa ya di Indonesia harganya selangit? Nah, Kementerian Kesehatan menegaskan penetapan harga tertinggi PCR di RI telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya terbuka untuk menerima kritik dan saran. Ia pun membuka kemungkinan evaluasi harga PCR jika diperlukan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Anak usaha Garuda Indonesia yaitu maskapai penerbangan low cost carrier atau LCC Citylink Indonesia akan masuk dalam holding BUMN Aviasi dan Pariwisata yang saat ini tengah dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Masuknya perusahaan ini akan menggantikan induknya Garuda Indonesia yang saat ini masih dalam proses restrukturisasi atas sejumlah kewajiban kepada para kreditornya. Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Edwin Hidayat Abdullah, yang juga Direktur Project Management Office Holding BUMN Aviasi ini mengatakan pertimbangan masuknya Citylink ke holding aviasi mengingat perusahaan ini merupakan anak usaha Garuda. Garuda Indonesia nantinya akan menyusul untuk masuk ke holding ini setelah seluruh proses restrukturisasi keuangan perusahaan rampung dilakukan. Adapun progres pembentukan holding tersebut saat ini masih dalam tahap penyelesaian peraturan pemerintah dan ditargetkan terbentuk pada akhir kuartal ketiga 2021. Langkah selanjutnya adalah menghitung valuasi masing-masing perusahaan yang akan masuk dalam holding ini dan setelah inbrank saham bisa dilakukan. Di informasi terakhir, pemerintah Nigeria menarik sementara duta besarnya untuk Indonesia, Geoffrey Onyema, pada 12 Agustus lalu. Onyema menyampaikan bahwa pemerintah federal Nigeria telah memanggil duta besar Indonesia sebagai bentuk ketidaksenangan Nigeria atas serangan yang dilakukan kepada diplomatnya tersebut. Sebelumnya beredar video viral kekerasan yang dilakukan oleh petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan terhadap seorang diplomat warga Nigeria 7 Agustus lalu. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta, Ibnu Khaldun menegaskan, insiden diplomat Nigeria sebenarnya sudah diselesaikan dengan baik-baik. Ibnu mengatakan insiden itu bermula dari pengecekan berdasarkan informasi yang diterima petugas mengenai sekelompok warga negara asing yang diduga izin tinggalnya telah habis. Salah seorang warga negara Nigeria yang belakangan baru diketahui sebagai diplomat enggan menunjukkan paspor dan izin tinggalnya. Kemudian ia dibawa ke kantor imigrasi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun di perjalanan, diplomat itu sempat memberontak bahkan menyikut hingga berupaya memecahkan kaca jendela mobil.
Petugas imigrasi lantas memegang tangan dan kepalanya untuk menghentikan gerakan warga Nigeria itu. Dalam insiden tersebut, seorang petugas imigrasi mengalami luka. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.